Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah la'allakum turhamun. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatannya. Di antara nikmat tersebut ialah nikmat kesehatan dan kesempatan, terlebih nikmat iman wal Islam. Sehingga kita dapat melangkahkan kaki-kaki kita
dari rumah-rumah kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, yakni untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat beserta salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Sebelum khatib menyampaikan judul khutbah, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi, khususnya untuk jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah, waspada bencana di akhir tahun. Jamaah Jumat, asyadakumullah, sungguh mengkhawatirkan kehidupan kita akhir-akhir ini. Bencana selalu mengiringi kehidupan kita, mulai dari kebakaran, banjir bandang di mana-mana, tanah longsor, sampai tsunami yang merenggut nyawa manusia, sampai tsunami yang merusak alam dan merenggut nyawa manusia. Patut kita ketahui bersama, penyebab musibah beruntun tersebut dosa yang sangat besar, kemaksiatan atau kezaliman di suatu negeri, perusakan hutan secara sistematis, mendiamkan kemungkaran, korupsi, dan sewenang-wenangnya bagi para pemimpin. Pada khutbah kali ini akan diuraikannya penyebab yang pertama, yaitu penduduk negeri melakukan dosa yang sangat besar atau melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Yasin ayat 19. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun, yang artinya mereka utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena ulahmu sendiri. Apakah karena kamu diberi peringatan? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Quran surat Yasin ayat 19. Dosa yang paling besar yang sangat dimurkai Allah Azza wa Jalla dan ciptaannya yang akan menjadi penyebab utama bencana di akhir tahun seperti ini adalah dosa kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Maryam ayat 90 sampai 91. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir saja langit pecah, bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh karena ucapan-ucapan itu. Anda'u lirrahmani walada. Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Quran surat Maryam ayat 91. Kemudian dosa terbesar setelah dosa syirik adalah meninggalkan salat wajib dengan sengaja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Wala dzikrullahi akbar, yang artinya, dan ketahuilah mengingat Allah, yakni salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Dan kembali Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Anfal ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasulmu apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Ibnu Katsir rahimahullah menukil bahwa satu makna lima yuhyikum adalah salat. Maka diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bencana yang merata. Dan pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala kembali berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha annallaha syadidul iqab, yang artinya, dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya. Quran surat Al-Anfal ayat 25. Bahkan di zaman Khalifah Umar bin Khattab terjadi sesuatu musibah. Bumi tiba-tiba miring setelah Umar dan sahabat sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Umar mengumpulkan kembali para sahabat di Masjid Nabawi, lalu bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian apa yang baru saja terjadi?
Sahabat pun menjawab, benar ya Khalifah, baru saja musibah terjadi, bumi tiba-tiba miring. Lalu Umar kembali bertanya, tahukah kalian apa penyebabnya? Para sahabat pun menjawab, kami tidak tahu wahai Khalifah. Maka Umar pun berkata, ketahuilah, musibah miringnya bumi tadi disebabkan di antara kalian sudah ada yang mengabaikan sholat wajib atau sholat sunnah. Dari melalaikan sholat inilah lahirlah penyebab bencana lainnya. Karena jika seseorang sudah melalaikan sholat, pasti hilang iman dan hatinya dikuasai hawa nafsunya. Karena melalaikan sholat, muncul nafsu serakah, korupsi bagi pejabat, membabat hutan bagi para petani, riba atau rentenir, muncul minum minuman keras atau narkoba, judi, zina, LGBT, membunuh, bahkan perang antar saudara. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Maryam ayat 59. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahwati fasawfa yalqawna ghayya, yang artinya, kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan salat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat. Di dunia mereka diancam dengan bencana, di akhirat diancam dengan siksaan neraka yang pedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mudaththir 42 sampai 43. Ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu, mereka menjawab, lam nakum minal musallin. Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan salat. Dan kembali Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Maun ayat Al-Maun ayat 4 sampai ayat 5. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz hanya dalam waktu 2,5 tahun kepemimpinan mampu menggapai keberkahan negerinya dengan selalu memperbaiki hubungan mereka dengan Allah. Sebagaimana kisah seorang pengembala kambing dan seorang musafir. Musafir berkata kepada pengembala, wahai pengembala, ada keanehan dari pekerjaanmu. Lebih banyak anjing yang menjaga daripada kambing yang makan. Wahai musafir, perhatikan secara seksama anjing atau binatang lain. Setelah diperhatikan secara seksama, ternyata yang menjaga kambing bukan anjing, tetapi serigala. Padahal serigala mangsanya seekor kambing. Lalu dia bertanya, apa yang terjadi ini? Pengembala pun menjawab, inilah yang terjadi sejak Umar bin Abdul Aziz diangkat sebagai khalifah. Musafir pun menemui Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan bertanya dengan pertanyaan yang sama. Khalifah pun menjawab, nahnu qaumun nuslih bainana wa bainallah. Jamaah Jumat rasyadakumullah, segeralah kembali kepada Allah, bertaubat dan melaksanakan segala kewajiban, terutama salat 5 waktu sehari semalam, serta menjauhi segala larangan Allah, menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Niscaya di dunia Allah akan gantikan bencana dengan keberkahan. Di akhirat Allah selamatkan kita dari neraka dan memasukkan kita semua ke dalam kebahagiaan dan kesenangan surganya yang abadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Wa qala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jamaah Jumat arsyadakumullah, pada khutbah yang kedua ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala amal-amal kebaikan yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala,
dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya yang abadi. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana innana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت. اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة. الله أكبر الله